warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله, sidang salat Jumat yang ana muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagian ulama dahulu mengatakan siratus salaf jundun min junudillah yuqayyidullahu biha qulubal ibad. Baca sirah mereka para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya maupun yang datang setelah mereka. Sirah mereka merupakan bala tentara Allah Jalla wa'ala. Dengan sirah mereka Allah menggugah hati-hati sebagian hambanya. Maka pada khutbah dan di waktu yang singkat kali ini, khatib akan menyampaikan salah satu dari sirah sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berdakwah di Mekah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua sepakat bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah diangkat menjadi nabi berada di Mekah, kemudian setelah itu hijrah ke Madinah. Para ulama sirah mengatakan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum diangkat menjadi nabi selama 40 tahun itu tanpa ada kesilangan pendapat di kalangan ulama sirah. Demikian juga mereka sepakat bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah hingga wafatnya dari semenjak hijrahnya selama 10 tahun dan tanpa ada kesilangan pendapat di kalangan ulama sirah. Akan tetapi terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama sirah, berapa lamakah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasulnya Allah Jalla wa ala. Maka ada yang berpendapat 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun dan ada yang mengatakan 15 tahun. Dan pendapat mayoritas ulama adalah 13 tahun. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam beberapa riwayat yang sampai kepada beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah, selama 13 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah dan sekitarnya dengan bersama para sahabatnya dan para sahabiahnya. Berbagai ujian, berbagai cobaan dan berbagai pengorbanan telah beliau dan mereka lalui. Ada yang kehilangan nyawanya, ada yang kehilangan hartanya. Bahkan seorang sahabi yang bernama Sumayyah radhiyallahu anha, beliau mati dalam keadaan mohon maaf ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal. Suaminya mati dalam keadaan disiksa dan dimutilasi. Tiada kesalahan yang mereka lakukan kecuali karena mereka sudah mulai tidak lagi ikut serta ke dalam ritual syirik, bidah dan maksiat yang dilakukan oleh penduduk Mekah dan dahulunya mereka ikut serta melakukannya. Tetapi setelah mereka masuk ke dalam agama Islam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka yang tadinya berada di dalam kesyirikan kini mereka mentauhidkan Allah. Mereka tidak lagi melakukan budaya-budaya yang ada di kota Mekah dan menyelisihi atau melanggar agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka sebagian para sahabat Nabi yang lemah dan khususnya mereka yang miskin, budak sahaya dan mereka yang tidak memiliki qabilah yang besar dan luas, tak selamat dari berbagai gangguan, penindasan, penyiksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada mereka. Sehingga Nabi SAW beberapa tahun sebelum hijrahnya ke Madinah, ketika melihat sebagian sahabatnya disiksa, ditindas dan diganggu oleh kaum musyrikin, maka mereka diizinkan oleh beliau atau bahkan dianjurkan untuk hijrah ke Habasyah. Dan ini adalah hijrah yang pertama di dalam Islam sebelum terjadinya hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau menyampaikan kepada mereka, pergilah kalian ke Habasyah, sebuah negeri yang di dalamnya ada seorang raja. Meskipun dia tidak beragamakan Islam, tetapi dia memiliki prinsip alla yuzlama ahadun fi baladi. Tidak boleh ada seseorang yang dizalimi di dalam negaranya. Pergilah para sahabat Nabi SAW
bersama istri-istri mereka dan sebagian mereka bersama anak-anak mereka ke Habasyah demi menyelamatkan tauhid dan sunnah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Karena kalau mereka tetap bertahan di Mekah, dikhawatirkan mereka tidak akan mampu menerima caci makian dan berbagai gangguan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap mereka. Mereka rela meninggalkan kota Mekah, sebuah kota di mana mereka dilahirkan di dalamnya, kota di mana mereka dibesarkan, kota di mana aset-aset kekayaan mereka berada di dalamnya. Dan mereka pergi dan meninggalkannya, kemudian pindah ke sebuah negara yang mereka tidak memahami bahasa penduduknya, ke sebuah negara di mana tidak ada yang menjanjikan pekerjaan, pemasukan, ataukah ke sumber-sumber kehidupan dunia yang lainnya untuk mereka. Itu semuanya mereka lakukan demi menyelamatkan nikmat Islam, nikmat as-sunnah yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka. Maka setelah mereka tiba di Habasyah, kemudian tahun demi tahun atau waktu demi waktu telah mereka lewati, mereka merasakan keamanan, ketentraman, dan mereka di dalamnya bisa menjalankan Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada gangguan. Kemudian Allah Jalla wa'ala kembali menguji mereka. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha disebutkan, ketika kaum musyrikin mengetahui bahwa sebagian para sahabat Nabi SAW dan keluarga mereka yang selama ini disiksa dan ditindas di Mekah telah hijrah ke Habasyah dan mereka berada di dalam ketentraman dan keamanan, maka kaum musyrikin bersepakat untuk mengutus sebagian dari mereka menemui Raja Najasyi, agar Raja Najasyi mengusir dan mengeluarkan para sahabat Nabi SAW yang sedang di dalam negaranya dan dikembalikan lagi ke kota Mekah, sehingga dapat disiksa dan diganggu kembali oleh kaum musyrikin di kota Mekah yang sebagian mereka justru kerabat-kerabat mereka sendiri. Mereka menemui Raja Najasyi dengan membawa hadiah-hadiah yang begitu banyak. Mereka memfitnah para sahabat Nabi SAW karena mereka mengetahui Raja Najasyi adalah raja yang beragamakan Nasara. Mereka mengatakan bahwa sahabat-sahabat Muhammad yang datang ke negeri Anda ini adalah orang-orang yang kami usir dari negeri kami, karena mereka suka membuat keonaran. Mereka menjadi sebab terpecahnya persatuan kami di kota Mekah. Mereka juga memfitnah Nabi Anda, Nabi Isa. Mereka mencela Bunda Maryam. Tetapi Raja Najasyi adalah seorang raja yang bijaksana. Bukanlah seorang raja yang mudah terprovokasi. Bukanlah seorang raja yang tergesa-gesa di dalam menerima sebuah berita dan terkhusus terkait kehormatan sebagian manusia. Tidak seketika itu dan tidak semudah itu beliau percaya kepada mereka dan mengambil sebuah keputusan terhadap sebagian sahabat Nabi yang sedang hijrah di negerinya. Beliau pun memanggil para sahabat Nabi SAW yang muhajirin di negaranya. Kemudian para sahabat pun bersepakat agar yang mewakili mereka dan menghadap ke Raja Najasyi, menjelaskan apa yang akan diminta oleh Raja Najasyi adalah Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau digelar sebagai Safirul Muslimin, dubes kaum muslimin yang pertama dalam sejarah Islam. Inilah orangnya, Ja'far bin Abi Thalib. Raja Najasyi memanggil Ja'far. Mulailah Raja Najasyi menginterogasi dan mengkonfirmasi ucapan-ucapan yang telah beliau dengar sebelumnya dari sebagian kaum musyrikin terhadap mereka. Raja Najasyi bertanya kepada mereka, apa menurut kalian tentang Muhammad ini? Apa pandangan kalian terhadap Muhammad ini? Dan apa pendapat kalian tentang Nabi Isa dan Bunda Maryam? Setelah sebelumnya Raja Najasyi mendengar dari utusan kaum musyrikin bahwa kaum muhajirin yang berada di negaranya ini adalah orang-orang yang mencela Nabi Isa dan orang-orang yang mencela Bunda Maryam. Maka Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mulai bercerita dan menyampaikan kepada Raja Najasyi. Beliau mengatakan, ayuhal malik, kunna
aqwaman fil jahiliyah na'budul asnam. Wahai sang raja, dahulu kami ketika masih jahiliyah, kami menyembah berhala. Tuhan kami bukan cuma satu. Kami mengkeramatkan pepohonan, kami mengkeramatkan bebatuan, kami mengkeramatkan kuburan-kuburan Lata wal Uzza. Kami suka menawan di antara kami. Kami suka perang qabilah, saling menumpahkan darah di antara kami, memutuskan silaturahim, suka berdusta, berzina, minum khamar, berjudi, dan berbagai keburukan lainnya yang beliau sebutkan. Kemudian datang seseorang yang bernama Muhammad, yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah. Dia memerintahkan kami salat, dia memerintahkan kami berpuasa, dia memerintahkan kami zakat, dia memerintahkan kami berbicara jujur, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga. Dia melarang kami melakukan kezaliman kepada orang yang lebih lemah dari kami, yang itu merupakan kebiasaan kami di masa jahiliyah. Dia melarang kami berbuat syirik kepada Allah. Dia melarang kami melakukan budaya-budaya yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami yang berbau syirik, menyembah berhala, mengkeramatkan pepohonan, mengkeramatkan bebatuan. Dia melarang kami memutuskan silaturahim. Kemudian terkait Nabi Isa dan Bunda Maryam, maka Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam, sebuah surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita kedudukan Bunda Maryam, yang menjelaskan kepada kita bundanya Nabi Isa, Maryam alaihissalam, dan menjelaskan kedudukan Isa alaihissalam, bahwa Isa alaihissalam dilahirkan dari rahim seorang ibu dengan kun fayakun, tanpa ayah. Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam surat Maryam bahwa Nabi Isa alaihi salam ketika masih berada di dalam gendongan ibundanya Maryam, di saat sebagian mereka menuduh Maryam telah berzina dengan Zakaria, dan mereka ingin membunuh Nabi Isa dengan alasan Nabi Isa memalukan kita karena dia anak zina, maka Nabi Isa yang masih bayi di dalam gendongan ibunya, Allah Jalla wa'ala berikan mukjizat bisa berbicara dengan mengatakan, inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Nabi Isa pun tiba-tiba berbicara dan beliau masih seorang bayi di dalam gendongan ibunya. Nabi Isa mengatakan kepada mereka, aku adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Aku adalah hamba Allah yang diturunkan kepadaku Alkitab, Injil. Aku diperintahkan salat, diperintahkan zakat. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Allah memerintahkan aku berbakti kepada ibundaku, keselamatan untuk hari kelahiranku dan hari kematianku. Itulah ucapan yang benar tentang Nabi Isa yang tidak diragukan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan, sungguh Allah tidak pernah mengangkat seorang anak. Subhanah, maha suci Allah untuk memiliki anak. Jika Allah berkehendak, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Kemudian Nabi Isa mengatakan kepada mereka, Allah lah Tuhanku dan Tuhan kalian semata. Fa'buduh, maka sembahlah oleh kalian Allah semata. Hada siratun mustaqim. Inilah jalan Allah yang lurus. Setelah Nabi Isa alaihissalam berkata demikian kepada mereka, fakhtalafal ahzabu min bainihim. Maka berselisihlah di antara mereka. Ada yang tetap marah kepada Nabi Isa dan mencoba untuk membunuhnya.
Karena anggapan mereka Nabi Isa telah memalukan kita. Isa adalah anak zina. Maka mereka mengejar Nabi Zakaria yang mereka tuduh telah menzinahi Maryam. Kemudian mereka membelahnya. Inilah perbuatan orang Yahudi. Jangankan kaum muslimin hari ini, para nabi pun dibunuh oleh mereka. Kemudian mereka mengejar Nabi Isa, dan Nabi Isa alaihissalam disebutkan bersembunyi bersama Hawariyin di dalam Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ketika berada di dalam Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis telah dikepung oleh orang-orang Yahud, Nabi Isa berkata kepada jamaahnya, siapakah di antara kalian yang mau keluar? Dan tentunya ini setelah beliau beranjak dewasa. Kelak Allah akan menciptakannya, menyerupakannya dengan diriku. Ini yang disebutkan di dalam Israiliyat. Dia akan dibunuh karena mereka mengira dia adalah diriku. Dan aku jaminkan surga untuknya. Bangunlah seorang pemuda. Aku yang akan keluar, wahai Nabi Isa. Nabi Isa pun mengatakan, jangan, kamu terlalu muda. Nabi Isa kembali berkata, siapa dari jamaah yang mau keluar menggantikan aku, Allah akan menyerupakan dirinya dengan diriku. Dan nanti dia akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena mereka mengiranya sebagai diriku. Dan aku jamin surga untuknya. Lagi-lagi anak muda tadi bangun dan mengatakan, biarkan aku yang keluar. Terkadang anak muda dengan umurnya yang muda tetapi jauh lebih kuat imannya di dalam berkorban di jalan Allah daripada orang yang telah tua umurnya. Sehingga yang ketiga kalinya Nabi Isa berkata, masih anak muda tersebut yang berkata, biarkan aku yang keluar. Ini Israiliyah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sungguh orang-orang Yahudi belum membunuh Nabi Isa dan belum menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh dan yang mereka salib adalah seseorang yang Allah serupakan Nabi Isa. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan barrafa'allahu ilaih. Justru Allah telah mengangkat Nabi Isa ke langit dunia. Allah Jalla wa'ala juga mengatakan wa min ahlil kitabi la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Kelak menjelang hari kiamat nanti banyak ahlul kitab yang akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan beriman kepada Nabi Isa, dan kelak Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka pada hari kiamat. Sedangkan kaum Nasara ketika melihat Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah dan bisa berbicara dan dia masih seorang bayi di dalam gendongan ibunya, maka mereka menganggapnya sebagai anak Tuhan. Maka mereka pun menuhankannya. Padahal Nabi Isa alaihi salam telah mengatakan kepada mereka bahwa beliau adalah hamba Allah yang mendapatkan perintah. Dan Allah lah semata sebagai Tuhan beliau dan Tuhan mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah Ja'far alaihi salam, Ja'far radhiyallahu anhu membaca surat Maryam sampai kepada ayat yang bercerita tentang Nabi Isa dan Maryam alaihi salam, maka menangislah Raja Najasyi dan mengatakan, sungguh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sama persis dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, akidah kaum Nasara yang masih di atas kemurnian dari agama Nabi Isa adalah bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan. Inilah akidah dasar, akidah awal kaum Nasara yang masih berada di atas kemurnian dari agama Nabi Isa. Orang-orang Nasara yang berada di atas kemurnian dari agama Nabi Isa, mereka tidak menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Mereka berkeyakinan bahwa Nabi Isa adalah utusan dan hamba Allah. Dan Allah lah Tuhan semata yang berhak diibadahi. Dan jamaah dimuliakan Allah, di sini Ja'far bin Abi Thalib tidak berbasa-basi dengan Raja Najasyi. Tidak pula beliau ingin mengambil hati kaum Nasara yang berada di dalam istananya saat itu. Dan beliau tahu Raja Najasyi dan penduduk Habasyah adalah kaum Nasara yang mayoritas mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Segelintir kecil dari mereka yang menganggap Nabi Isa bukan Tuhan. Tetapi Ja'far tetap menyampaikan tentang Nabi Isa sebagaimana adanya.
Beliau tidak hanya membacakan kepada mereka ayat-ayat yang tidak menjelaskan perbedaan antara akidah kaum muslimin dan akidah kaum Nasara tentang Nabi Isa. Secara terang-terangan Ja'far bin Abi Thalib membacakan ayat-ayat dari surat Maryam kepada mereka yang menegaskan bahwa akidah yang benar tentang Nabi Isa adalah ini, bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah utusan Allah dan hambanya. Allah lah semata yang berhak diibadahi. Tidak ada yang boleh diibadahi selain Allah Jalla wa'ala semata. Tidak lantas Ja'far bin Abi Thalib mencari perhatian, mengambil hati kaum Nasara dengan tidak membacakan ayat yang menegaskan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Dan kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran akan diterima oleh orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka semenjak itu Raja Najasyi memberikan jaminan keamanan yang sempurna untuk kaum muhajirin di Habasyah dan mengumumkan tidak ada yang boleh mengganggu mereka. Sementara utusan kaum musyrikin dari Mekah yang datang membawa hadiah yang cukup luar biasa banyaknya untuk Raja Najasyi dan meminta Raja Najasyi untuk mengembalikan kaum muhajirin, kaum muslimin di negerinya ke Mekah dengan berbagai fitnah yang mereka sampaikan tentang para sahabat Nabi yang muhajirin di Habasyah, justru diusir oleh Raja Najasyi dan mereka pulang dalam keadaan marah, dongkol karena tidak berhasil memprovokasi Raja Najasyi. Jamaah yang dimuliakan Allah, banyak faedah yang dapat kita petik dari kisah ini. Di antaranya bahwa orang yang mendapatkan taufik dari Allah akan menerima kebenaran. Bahwa yang kedua, hendaknya ketika kita mendengar berita-berita tentang sebagian orang itu sesat, ini sesat dan sebagainya, hendaknya kita bersikap bijak. Kita mengklarifikasi, kita meng-cross check, dan kita harus punya landasan yang paten untuk memastikan tentang seseorang itu sesat ataukah tidak. Ibadallah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaihi fastaghfiruhu wa atubu ilaihi innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah dimuliakan Allah, dari kisah dakwah Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi, di atas kita dapat memahami bahwa seorang da'i itu harus bersikap jujur. Seorang da'i itu tidak boleh bunglon, tidak boleh berwarna-warni dan mengikuti selera audiennya. Ketika dia berdakwah, dia tidak boleh menyampaikan dakwah sesuai dengan selera dirinya atau sesuai dengan selera mayoritas jamaahnya. Dia harus menyampaikan apa adanya yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam As-Sunnah. Ja'far bin Abi Thalib membacakan kepada Raja Najasyi dan kaum Nasara ayat-ayat dari surat Maryam yang menjelaskan secara jelas dan gamblang bahwa akidah mereka tentang Nabi Isa selama ini adalah akidah yang bertentangan dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Bahwasanya akidah yang benar tentang Nabi Isa adalah seperti apa yang Allah sebutkan di dalam surat Maryam yang beliau bacakan kepada mereka. Ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah, seorang da'i tidak boleh bunglon. Seorang da'i harus menyampaikan kebenaran sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tegaskan. Masalah manusia akan menerimanya ataukah tidak, itu bukan kewajibannya. Hidayah berada di tangan Allah Jalla wa'ala. Karena dakwah ini bukan seperti jualan kulineran, bukan seperti jualan nasi dan makanan yang lainnya. Datang tamu ini mengatakan ini kurang garam, kita pun menambahkan garam. Datang sebagian tamu yang lain mengatakan ini kurang pedas, kita pun menambahkan cabai. Yang ini mengatakan kurang manis, kita pun menambahkan garam. Ini dakwah, bukan jualan makanan. Dakwah sudah paten, ya. Materinya sudah paten. Al-Quran yang jumlahnya 30 juz,
itu tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang, dan tidak akan pernah berubah-ubah tentang penafsirannya. Hadis-hadis yang keluar dari Nabi semenjak keluar dari mulut beliau hingga wafatnya itu tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang, kata Imam Syafi'i, dan tidak akan pernah berubah tentang pemahaman terhadap hadis-hadis beliau tersebut. Kewajiban kita adalah mengikuti sami'na wa ata'na dan tidak lebih dari itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wa yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal muslimat al mustad'afin wal mustad'afat fi Falastin wa fi ghairiha minal buldan. Allahumma ansurhum ala a'daihim a'daika a'daid din. Allahumma shfi mardahum warham mautahum wa at'im jaw'ahum wajbur kasirahum. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzim al-yahud wa man ma'ahum wa dammirhum tadmira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Begini. استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد كل شيء قدير لا ينفع